Generasi tahun 90-an dan 2000-an mungkin tidak asing lagi mendengar merek ini. Ya, Nokia adalah sebuah perusahaan Finlandia yang berhasil merajai telepon seluler hampir di seluruh negara di dunia. Selama masa perkembangannya, Nokia telah mengalami beberapa kali krisis. Nah, selama masa itu pula, Nokia dipimpin oleh beberapa tokoh hebat. Ada yang berhasil membawa Nokia pada puncak kejayaan, namun ada pula CEO yang dianggap sebagai penggali kubur perusahaan Nokia. Yuk kita bahas bagaimana pengelolaan krisis merek raksasa ini. Sebelumnya, apa sih itu krisis? Krisis adalah keadaan genting berbahaya dan tidak stabil, di mana keadaan ini dapat mengancam kelangsungan hidup suatu organisasi yang dicirikan dengan ambiguitas tinggi serta perlunya keputusan yang dibuat secara cepat. Nokia pernah beberapa kali mengalami krisis, yang pertama pada tahun 1990-an. Untuk mengatasinya, maka ditunjuklah CEO baru bernama Jorma Olia yang memutuskan untuk berfokus pada pembuatan telepon seluler dan jaringan telekomunikasi. Perkembangan telepon seluler menjadi sangat pesat hampir di seluruh dunia. Pada masa Jorma Olia, ia berhasil mengubah Nokia menjadi pembuat telepon seluler terbesar di dunia. Keberhasilan Jorma dalam mengelola krisis ini karena ia memahami ketika ada krisis, karyawan akan melihat ke CEO atau personal manajemen puncak lainnya tentang cara mengatasi suatu situasi tersebut. Selama krisis, manajemen puncak harus tetap terlibat dalam memimpin dari depan, fokus pada gambaran besar, dan mengkomunikasikan visi, serta bekerja sama dengan pimpinan krisis di manajemen krisis. Setelah berhasil membawa Nokia keluar dari krisis, maka Jorma Olia memutuskan untuk pensiun pada tahun 2006 dan digantikan oleh tokoh bernama Olia PK. Nah, pada masa kepemimpinan Olia PK ini, maka pada tahun 2007, Steve Jobs mengumumkan meluncurkan iPhone. Perangkat revolusioner akan menciptakan industri baru yakni smartphone. Namun CEO Nokia pada saat itu terlalu meremehkan revolusi yang akan datang ini. Mereka tetap bertahan dengan kesuksesan Nokia pada masa lampau. Dengan menolak untuk berkembang, Nokia telah kehilangan segalanya di dunia smartphone. Nokia bahkan tidak lagi memiliki 30% pangsa pasar di seluruh dunia. Lebih buruk lagi, Nokia tidak mewakili apapun di seluruh dunia smartphone yang akan mendominasi dekade yang lalu. Posisi Olia sebagai CEO tidak bertahan lama. Pada tahun 2010, ia digulingkan dari posisinya dan digantikan oleh Stephen Elop. Phone maker appointed former Microsoft executive Stephen Elop as chief executive and president of the company. The appointment of Canadian-born Elop marks a turn in strategy and tradition, as the company normally appoints Finns for the head position and suggests the company is preparing to exercise a different approach following years of struggling. The news comes only weeks after rumors surfaced that the company was looking to replace CEO Alli-Pekka Kalsvuo, who has been at the helm since 2006. In addition, the announcement comes only a week ahead of the company's annual showcase known as Nokia Worlds, due to take place in London. In early trading, shares of Nokia jumped 5%. Jajaran direksi percaya bahwa Stephen memiliki pengalaman industri yang tepat dan keterampilan kepemimpinan untuk menyadari potensi penuh dari Nokia. Pengalamannya dalam membawa perubahan manajemen telah terbukti, dan ini akan menjadi aset berharga untuk menyelesaikan transformasi perubahan. Namun tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, ternyata Elop gagal dalam menangani krisis yang dialami Nokia. Dia membuat kesalahan monumental dengan mengambil risiko masif dengan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Buku yang berjudul Operational Elop membahas sepak terjang Elop ketika menjadi CEO Nokia. Buku yang ditulis oleh jurnalis asal Finlandia ini menilai pemilihan Elop adalah kesalahan besar. Dialah yang menyebabkan kejatuhan divisi ponsel Nokia. Dengan berbagai standar pengukuran, Elop adalah salah satu CEO terburuk. Elop adalah orang yang salah dalam memimpin Nokia di kala krisis. Puncaknya ketika Nokia dijual ke Microsoft dengan harga murah hanya sebesar 5,4 miliar euro setelah mereka selalu gagal bersaing di pasar ponsel. Kegagalan Elop ini tidak lain disebabkan karena manajemen krisis yang kurang matang, perumusan rencana, serta komunikasi kepada karyawan yang dirasa kurang efektif. Pada dasarnya, ada 3 tahap rencana manajemen krisis yang harus dilakukan, yakni dari perencanaan pra-krisis, memimpin selama krisis, dan beradaptasi setelah krisis. Sekian video saya tentang manajemen krisis di Nokia. Terima kasih.